Kita kenalan dulu dengan seorang wanita paruh baya berinisial RJA berusia 57 tahun, warga Bandung, Jawa Barat. Sudah 3 tahun belakangan ini, ia tinggal di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Ia tinggal bersama rekan-rekan kerjanya di sebuah rumah kontrakan yang cukup besar untuk bekerja dalam bidang pengemasan beras. Pada intinya, semua orang di sana sedang berjuang untuk mencari nafkah dan memperbaiki ekonomi keluarga tentunya. Setiap hari disibukkan oleh pekerjaan dan saat istirahat, mereka menyempatkan diri untuk berbincang dan bercerita akan hari esok, masa depan, atau rencana selanjutnya. Di sana juga terdapat seorang laki-laki bernama Turah alias Daud. Ia berusia 40 tahun dan telah bekerja dan tinggal di rumah tersebut selama 3 bulan. Suasana rumah pada malam hari yang terlihat sunyi itu seketika menjadi geger karena peristiwa brutal yang terjadi di dalamnya. Bermula pada hari Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023, tepatnya pukul 5:30 pagi, tiba-tiba kantor polisi kedatangan seorang pria yang mengejutkan para petugas jaga. Saat itu menjelang pagi, belum banyak orang yang keluar rumah untuk beraktivitas. Namun seketika dibuat ramai karena pengakuan dari pria ini. Tak lain ia adalah Daud. Ia berkata jika telah menghabisi nyawa rekannya. Petugas yang mendengar hal ini sontak terkejut dan segera menuju ke lokasi TKP yang disebut oleh terduga pelaku. Sesampainya di tujuan, polisi menemukan RJA telah meninggal dunia di rumah kontrakan itu. Kondisi ditemukannya RJA sangat mengenaskan, di mana kepala sudah terpisah dari tubuhnya. Bagian atas berada di ruang tengah, sedangkan tubuhnya berada di atas kasur. Melihat suasana seperti ini, pihak kepolisian langsung menghubungi tim medis dan mengamankan pelaku. Tim kepolisian segera datang untuk mengolah TKP. Mereka juga mencari barang bukti, serta mencari informasi dari rekan korban juga tetangga sekitar. Sementara itu di kantor polisi, Turah yang diinterogasi menjelaskan duduk awal permasalahan hingga ia sampai hati memisahkan kepala rekannya. Selama bekerja, Turah mengaku bahwa RJA sering mengejek dirinya. Perihal Turah tidak mau membantu pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan bersama. Namun Turah berdalih bahwa ia selalu menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Hingga 2 minggu sebelum peristiwa naas itu terjadi, Turah yang saat itu tengah bekerja, tiba-tiba RJA menghampirinya dan memaki tanpa henti. Wanita itu menuduh jika Turah telah mencuri uang miliknya sebesar Rp20.000. Turah yang merasa tidak mengambilnya pun mengelak. Apalagi ia tidak tahu letak RJA menaruh uangnya. Mendengar hal ini, RJA tetap memaki Turah dan mengungkit-ungkit bahwa Turah seorang pria pemalas karena jarang membantu pekerjaan. Mendengar hal itu, emosi Turah pun mendidih. Ia merasa sakit hati dan malu karena RJA memakinya di depan rekan yang lain. Namun ia hanya bisa menyimpannya dalam hati. Dan seiring berjalannya waktu, masalah itu pun terlupakan. RJA dan Turah sudah bekerja seperti biasanya. Mungkin kemarahan RJA telah mereda, namun tidak dengan Turah. Setiap hari ia selalu mengingat perkataan RJA yang menuduh serta mengejek dirinya. Hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023, timbullah rasa dendam yang teramat sangat kepada RJA dan ingin segera membalas dendamnya itu. Turah pun merencanakan untuk menghilangkan nyawa RJA. Namun karena kondisi rumah kontrakan yang juga dihuni oleh banyak rekan mereka, aksi Turah pun belum bisa ia laksanakan. Ia masih menunggu waktu yang pas. Hingga pada Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023, tepatnya pukul 1:30, terjadi pemadaman listrik di desa tersebut. Turah berpikir bahwa waktu inilah yang paling tepat untuk menghabisi RJA. Ia pun mulai melancarkan aksinya. Turah berjalan menuju kamar RJA. Ia pun mengetuk pintu kamar dan beralasan meminjam lilin untuk penerangan di kamarnya. Wanita itu membukakan pintu kamarnya tanpa tahu bahwa itulah saat terakhir ia hidup di dunia. Ketika membuka pintu kamar, tanpa aba-aba, Turah langsung mencekik leher RJA. Sontak korban yang kaget mencoba berteriak dan memberontak.
Mendengar korban yang berteriak karena panik, Turah langsung mendorong tubuh RJA masuk lebih ke dalam. Korban sempat melawan, namun karena perbedaan kekuatan, Turah pun akhirnya memenangkan aksi tersebut. RJA lemas tak berdaya hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat korbannya sudah tak berdaya, Turah seolah tidak puas. Ia pun bergegas menuju ruang tengah dan mengambil sajam yang memang selalu ada di sana guna memudahkan pekerjaan mereka sehari-hari. Setelahnya, ia kembali ke kamar RJA dan segera mengikat leher korban hingga terpisah dari tubuhnya. Di ruangan yang sangat gelap itu, Turah membawa bagian atas tubuh RJA dan meletakkannya di meja di kamar tengah. Karena di ruangan itulah RJA sering mengejek dan menuduh dirinya mencuri. Singkat cerita, setelah melakukan aksi brutalnya, ia bergegas mengganti bajunya yang penuh dengan cairan merah dan pergi meninggalkan rumah kontrakan itu. Turah pergi mengendarai mobil milik bosnya yang ada di garasi dan ia pergi tanpa arah mengelilingi kota Jogja. Ia sempat kembali ke Klaten dan sempat datang ke kantor polisi lalu keluar lagi. Hingga pukul 5:30 ia memantapkan hati untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Nah teman-teman, rupanya Turah adalah seorang residivis atas kasus serupa. Pada tahun 2009, ia pernah membunuh seorang wanita karena merasa dibohongi oleh wanita tersebut. Dan dia dibebaskan pada tahun 2017. Kembali ke persidangan atas kasus RJA, Turah dijerat dengan pasal 340 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Sementara itu beberapa wartawan sempat mewawancarai pelaku. Rupanya, si pelaku mengaku bahwa dia sama sekali tidak merasa menyesal telah menghabisi nyawa RJA. Bahkan ia merasa puas karena sakit hatinya telah terbayarkan. RJA telah tiada, ia tak bisa membela dirinya sendiri. Nah teman-teman, setiap manusia memang dianjurkan untuk hidup bersosial. Contohnya, ramah dengan tetangga, sering bertegur sapa, hingga bercanda gurau yang bisa membuat suatu kelompok nyaman dengan pergaulan mereka. Namun bagaimana jika kita berteman dengan sosok psikopat, di mana kita sendiri tidak mengetahui riwayat orang tersebut? Yang jelas, mulutmu harimaumu. Mungkin kata-kata ini pantas untuk menggambarkan kisah yang telah kita bahas kali ini. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang mau menambahkan, mohon tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!